Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berbicara tentang Tuhan Allah, maka kita harus mengakui bahwa Tuhan Allah itu sifatnya misteri. Ada banyak rahasia yang kita tidak dapat pahami, kecuali Dia menyatakannya. Dan saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka kita tahu bagaimana Tuhan menyatakannya. Seperti seorang bapa kepada anaknya. Dia menyatakannya tahap demi tahap. Karena seorang bapa tahu seorang anak tidak akan sanggup dapat mengecap seluruh kebenaran. Maka itu dia perlu mengajar setahap demi setahap. Saudara, itulah yang kita dapat pelajari dari Alkitab, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Alkitab adalah Tuhan Allah yang teratur dan terencana dan memiliki tujuan yang jelas. Saudara, hal ini kita dapat membacanya di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan Allah merencanakan keselamatan bagi umat manusia. Kita tidak menemukan bahwa Tuhan Allah kita melakukan sesuatu di dalam rencana keselamatannya itu bersifat mendadak, tanpa persiapan tahap demi tahap. Saudara, demikianlah kita membaca di dalam Alkitab tentang Yesus Kristus yang menjadi imam besar agung selama-lamanya, sudah dituliskan di dalam Perjanjian Lama ketika keimam besaran Harun masih berlangsung. Saudara, rencana keselamatan dari Tuhan itu Ia lakukan sebagai pendidikan pada mulanya untuk manusia dapat memahami betapa terbatasnya dan binasanya manusia. Dan hidup itu hanya ada pada Tuhan. Oleh karena itu, meskipun hukum Allah itu sempurna, namun manusia tidak dapat kesempurnaan melalui hukum tersebut. Manusia harus bergantung kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup itu. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 28. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang lebih besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkannya dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga.
Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian dari hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan dari keimaman menurut Harun kepada Yesus Kristus yang adalah imam besar agung yang kekal bukanlah topik yang mudah untuk dicerna oleh mereka yang berlatar belakang Yahudi. Itulah yang dimaksud oleh penulis surat Ibrani, ini merupakan topik yang sulit. Saudara, pada bagian ini penulis hendak menjelaskan apa artinya Tuhan menetapkan dengan sumpah akan hadirnya keimam besaran menurut Melkisedek. Terkait dengan hidup yang kekal, kita tidak dapat menggantungkan diri kepada hal yang bersifat fana, tetapi kepada Dia yang kekal. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, dengan adanya nubuat keimam besaran menurut Melkisedek, maka kita tahu bahwa hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan kepada ritual peribadatan di muka bumi. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, keimam besaran Harun itu juga ditetapkan oleh Tuhan di dalam hukum Taurat. Namun saudara, bersamaan dengan itu di dalam perjanjian lama, maka Allah dengan sumpahnya memberitahukan akan adanya keimam besaran menurut Melkisedek. Dan saudara, keimam besaran Melkisedek itu sudah ada sebelum keimam besaran Harun. Karena Harun adalah keturunan Abraham, dan Abraham dialah yang memberikan persepuluhan kepada imam besar Melkisedek. Nah saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa memang Allah tidak menaruh atau menggantungkan keimam besaran itu kepada Harun. Dan saudara, keimam besaran menurut Harun itu ada batas waktunya. Yaitu batas waktu di mana imam besar itu akan mati. Dan saudara, di situ memberitahukan kepada kita bahwa terkait dengan hal ini, maka tidak dapat bergantung kepada manusia. Karena manusia itu, dia harus mati, dia terbatas. Disitulah saudara mengapa Allah menetapkan keimam besaran menurut Melkisedek yang tidak berkesudahan. Itu adalah Yesus Kristus. Di mana saudara-saudara bahwa keimam besarannya itu berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Pada awalnya Allah menetapkan manusia yang menjadi imam besar, yaitu Harun dan keturunannya yang sifatnya fana. Tetapi saudara, pada puncaknya dan pada sejatinya Allah menetapkan anaknya yang tidak dapat binasa itu. Dia menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Saudara, dengan dia menjadi imam besar untuk selama-lamanya, maka dia memegang perjanjian yang bersifat kekal, yang
dapat membuat kita sebagai orang percaya memiliki hidup yang kekal. Karena imam besar agung yang kita miliki adalah imam besar yang kekal itu. Di sini memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa keselamatan kekal tidak dapat diraih oleh manusia melalui ritual peribadatan di muka bumi yang dipimpin oleh seorang manusia. Karena yang memimpin itu pun akan mati. Dia tidak dapat memberikan sebuah jaminan akan kehidupan yang kekal. Tetapi saudara, kita membutuhkan imam besar yang di sorga, yang kekal itu, yang tidak berubah itu, yang dapat memelihara keselamatan hidup yang kekal yang Dia karuniakan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena Dia adalah anak Allah itu sendiri. Dia adalah Mesias itu sendiri. Dia tidak membawa korban binatang, tetapi Dia membawa dirinya sendiri yang tidak bercacat, tidak bercela itu, yang suci adanya, karena Dia anak Allah. Tetapi Dia juga adalah manusia sejati, sehingga Dia dapat menanggung dosa kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita tidak bergantung kepada ritual-ritual peribadatan kita, tetapi kita sungguh-sungguh hidup melekat kepada Kristus, karena Dialah pokok keselamatan kita. Yang kedua, saudara, Kristus adalah jaminan dari perjanjian yang lebih baik, karena Ia sanggup menyelamatkan kita yang datang kepada Allah melalui Dia, sebab Ia hidup selama-lamanya bagi kita di hadapan Allah. Saudara, firman Allah berkata, dengan ini pula Yesus menjadi jaminan untuk suatu perjanjian yang lebih baik. Ada lagi satu hal, imam-imam yang lain itu ada banyak sebab mereka masing-masing mati sehingga tidak dapat meneruskan jabatannya. Tetapi Yesus hidup selama-lamanya. Jadi jabatannya sebagai imam tidak berpindah kepada orang lain. Oleh karena itu untuk selama-lamanya Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Sebab Ia hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Jadi Yesus itu Allah, imam agung yang kita perlukan. Ia suci. Padanya tidak terdapat kesalahan atau dosa apapun. Ia itu dipisahkan dari orang-orang berdosa dan dinaikkan sampai ke tempat yang lebih tinggi dari segala langit. Ia tidak seperti imam-imam agung yang lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban karena dosa-dosanya sendiri. Baru karena dosa-dosa umat, Yesus mempersembahkan kurban hanya sekali saja untuk selama-lamanya ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Saudara, Kristus, Dia hanya membawa kurban satu kali, bukan hewan, tetapi dirinya sendiri, yaitu darah yang mahal itu. Dan saudara, ketika Dia membawa satu kali itu, maka sifatnya final. Maka Dialah satu-satunya yang sanggup, yang kompeten untuk menghapus dosa manusia. Karena Dialah satu-satu yang menanggung dosa manusia. Dan Dia itu adalah imam besar yang kekal. Dia anak Allah itu. Maka Dialah yang sanggup memelihara hidup yang kekal yang Dia berikan kepada kita. Saudara, tidak ada seorang manusia, betapapun dia religius, betapapun hebatnya dia, apapun jabatannya di dalam kereligiusan dia, yang sifatnya dia bisa selama-lamanya. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh maut. Saudara, siapapun dia, kalau dia hanyalah seorang manusia, dia dibatasi oleh maut sehingga dia sendiri tidak dapat menjamin akan kehidupan yang sifatnya kekal. Saudara, yang fana hanya bisa berusaha menjamin kefanaan yang ada di dalam kebatas fana itu sendiri. Tetapi yang fana tidak dapat menjamin hal yang kekal. Hanya yang kekal dapat menjamin yang kekal itu. Saudara, imam besar Harun sifatnya fana. Dia tidak bisa menjamin kekekalan itu. Tetapi saudara, Yesus Kristus, Dia adalah imam besar berdasarkan hidup yang tidak berkesudahan itu. Saudara, disitulah saudara-saudara, di dalam Kristus Allah membuat perjanjian yang baru. Perjanjian yang lebih baik.
karena Dia sanggup menyelamatkan kita yang datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, betapa ajaib rencana Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan saudara, Allah ketika merencanakan itu, Dia menyatakan dengan detail, langkah demi langkah di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu saudara, mari kita senantiasa bersandar kepada Kristus dan kita membuka hati kepada Dia. Karena Dia satu-satunya jalan untuk engkau dan saya boleh menerima hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini menolong kami, menguatkan iman kami, bahkan kami dikaruniakan untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.